Bayangkan, ribuan pemuda-pemudi dari seluruh pelosok pedesaan Bali datang ke kota Denpasar, bukan untuk liburan, tapi untuk menari demi menjaga warisan leluhur mereka. Di saat banyak dari kita lupa arti budaya dan alam, mereka justru datang membawa pesan penting. Bali tak bisa hidup tanpa tradisi dan alam yang lestari. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kami orang Bali, bukan karena ada hari raya besar atau hari libur nasional, tapi karena hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan budaya yang akan berlangsung selama sebulan penuh di pulau ini. Saya datang ke lapangan Renon di kota Denpasar, tempat di mana dibuka pergelaran Pesta Kesenian Rakyat Bali. Sebuah pesta yang bukan hanya ajang hiburan, tapi bentuk nyata dari perjuangan melestarikan warisan leluhur. Saya menempuh perjalanan lebih dari 50 km dari kampung. Saya tidak hafal betul jalan-jalan di kota, dan jujur saja saya tidak kenal satupun penari atau peserta hari ini. Tapi hati ini terlalu rindu dengan suasana seperti ini. Suasana yang menghidupkan kembali rasa bangga menjadi bagian dari tanah yang menyimpan ribuan tahun peradaban leluhur. Di Bali, budaya bukanlah milik generasi tua semata. Yang luar biasa, justru anak-anak muda yang sekarang berjuang paling depan untuk menjaganya. Lapangan Renon sudah ramai sejak pagi. Panji-panji dan genderang perang dari berbagai daerah di Bali telah berkibar dan ditabuh. Masing-masing daerah mengirimkan delegasi pemuda-pemudi terbaiknya untuk tampil dalam parade pembukaan. Di depan Monumen Bajrasandi yang megah, mereka akan menari, berjalan, dan mempersembahkan penampilan terbaik mereka. Bukan untuk mendapatkan piala, tapi untuk menunjukkan bahwa budaya Bali masih sangat hidup dan mengirimkan pesan kuat ke seluruh Nusantara agar mari bersama-sama kita kuatkan jati diri kita sebagai bangsa pewaris ajaran leluhur Nusantara. Saya mengikuti parade mereka dengan penuh semangat sambil membawa kamera dan ponsel seadanya. Saya berjalan bolak-balik di antara ribuan penonton. Saya terpukau oleh semangat mereka, anak-anak muda yang datang bukan karena tugas atau dibayar uang, tapi karena cinta yang tulus pada budaya. Riasan dan pakaian mereka sungguh totalitas. Wajah mereka sangat bergembira, dan tubuh mereka bergerak luas mengikuti alunan gamelan. Dan yang membuat hati ini tersentuh, beberapa dari mereka yang saya foto tiba-tiba keluar dari barisan hanya untuk memberi saya kesempatan berfoto bersama mereka. Saya yang awalnya merasa sungkan, jadi merasa seperti bagian dari keluarga besar yang hangat. Tarian demi tarian ditampilkan. Mereka tak hanya menari di depan panggung kehormatan. Di sepanjang jalan tempat masyarakat berkumpul, mereka kembali menari, kembali mempersembahkan, walau tenaga mungkin sudah hampir habis. Mereka tidak hanya cantik dan tampan, mereka adalah pahlawan budaya yang sesungguhnya. Melihat gadis-gadis Bali dalam balutan pakaian adat, saya teringat kisah para putri kerajaan Nusantara di masa lampau. Melihat pemuda-pemuda dengan keris dan tombak diselipkan di bahu, saya merasa seolah sedang menyaksikan pasukan tempur kerajaan-kerajaan Nusantara yang gagah perkasa. Dan saat kelompok berpakaian hitam-hitam lewat sambil membawa asap dupa menyala, bulu kuduk saya berdiri. Saya membayangkan bagaimana leluhur kita dahulu menolak bala, meleburkan energi buruk dengan simbol api yang suci dan kekuatan pelebur Batara Siwa. Tidak hanya itu, saya melihat gadis-gadis Tionghoa yang turut menari dengan gemulai. Komunitas Muslim Bali juga tampil dengan tarian silat yang kuat dan lincah. Mereka bahkan menari berkali-kali tanpa terlihat lelah. Saya terharu, ini bukan sekedar pesta budaya. Ini adalah gambaran nyata betapa leluhur kita dahulu telah hidup dalam harmoni. Berbeda keyakinan, berbeda rupa, namun tetap satu dalam tanah air Nusantara. Dan yang membuat saya nyaris tak percaya, di antara para penari dan penabuh gamelan, saya melihat wajah-wajah asing, wajah Eropa, wajah Asia Timur, bahkan wajah Arab. Ternyata mereka adalah kelompok orang asing yang begitu cinta dengan budaya Bali. Mereka bukan hanya menonton budaya kita, tapi belajar, mencintai, dan bahkan ikut menjaga. Mereka rela mengeluarkan waktu, tenaga, dan tabungan mereka hanya untuk bisa tampil dan menjadi bagian dari pelestarian ini. Leluhur kita pasti tersenyum melihat ini semua. Puncak dari semuanya adalah saat saya melihat sepasang muda-mudi berdiri di atas panggung yang berbentuk bola dunia berputar. Saya tidak begitu tahu apa makna tariannya, tapi pesan yang saya tangkap sangat dalam. Seolah-olah mereka sedang mengingatkan kita bahwa dunia sedang berputar cepat. Dan di tengah dunia yang makin materialistik, jangan sampai kita lupa warisan terbesar dari leluhur kita bukan hanya tari dan upacara, tapi ajaran untuk menjaga alam. Karena saat ini di Bali dan di banyak tempat lain hasil panen makin sulit, harga makin rendah, para petani makin terjepit. Banyak yang tergoda menjual tanah warisan mereka karena rayuan para investor rakus. Tanah-tanah itu kemudian disulap menjadi hotel mewah dan bangunan tanpa makna budaya. Tapi tahukah kita bahwa itu semua membawa kerusakan? Kerusakan alam bukan hanya soal lingkungan. Di Bali, alam adalah bagian dari budaya.
sawah, sungai, hutan, dan gunung adalah tempat-tempat suci. Jika alam rusak, maka budaya kita pun perlahan akan mati. Dan jika budaya Bali mati, jangan harap dunia masih ingin datang mencari keajaiban di pulau ini. Karena orang tidak datang ke Bali hanya untuk menikmati pantai, tapi karena ada roh leluhur yang hidup di setiap detail budaya dan keindahan alamnya. Inilah saatnya kita kembali kepada ajaran leluhur Nusantara, ajaran yang bukan hanya luhur dan bijaksana, tapi juga menekankan hidup yang selaras dengan alam. Karena hanya dengan menjaga alam, budaya kita bisa terus hidup. Dan hanya dengan menjaga budaya, anak-anak kita masih bisa mengenal siapa dirinya. Mari kita rawat tanah ini, rawat budaya ini, dan wariskan nilai-nilai agung ini kepada generasi yang akan datang.